di sebuah kota yang tampak damai. Seekor monster raksasa tiba-tiba muncul dan mulai menghancurkan segalanya. Tapi itu hanyalah mimpi buruk dari tokoh utama kita, Noji, seorang siswa kelas 2 SMA. Dia tinggal bersama ayahnya tetapi ayahnya selalu sibuk bekerja dan sering tidak di rumah, jadi seolah-olah dia hidup sendirian. Di sekolah, temannya, Haki, menyombongkan diri kepada Noi tentang game yang benar-benar baru bernama Blade and Saber. Karena pamannya adalah seorang programmer untuk perusahaan game tersebut. Haki mendapatkan versi beta yang membuat Noi sangat iri. Saat mereka sedang bersenang-senang, seseorang tiba-tiba mengambil konsol game itu. Itu adalah Kayasu. Dia datang untuk mengingatkan semua orang bahwa sudah hampir waktunya untuk kelas, jadi semua orang bergegas masuk. Dalam perjalanan ke kelas, Noi tidak bisa berhenti bersemangat tentang game itu. Dan tanpa sengaja menabrak seorang gadis yang tampak seperti wanita kaya karena dia memiliki 2 pengawal bersamanya. Sebelum dia sempat meminta maaf, ada peringatan bencana level 5, monster akan segera muncul. Diumumkan bahwa semua orang harus segera mencari tempat perlindungan secepat mungkin. Kemudian petir menyambar jantung kota. Noah segera berlari ke atap untuk mengamati. Kayasu mengingatkannya untuk segera pergi ke tempat perlindungan. Dia berkata tidak apa-apa karena lintasan monster itu tidak menuju ke sekolah. Begitu dia selesai berbicara, monster itu menembakkan rudal langsung ke Noi. Untungnya perisai pelindung di sekolah masih berfungsi dengan sangat baik, tim saber juga telah tiba. Untuk melenyapkan monster itu, segera setelah perintah diberikan, semua orang secara bersamaan menyerang dan dengan mudah mengalahkan monster itu. Mereka juga adalah impian Noi. Dia ingin menjadi Blade atau Saber di masa depan untuk melawan monster. Sebagian karena mereka adalah musuh ibunya. Dan juga karena Noi ingin melindungi semua orang. Ketika mereka bertiga memasuki kelas, mereka dimarahi oleh wali kelas karena mereka tidak lari ke kelas ketika mereka melihat alarm. Dan gadis yang tampak seperti wanita kaya juga ada di sana. Namanya adalah Moties dan dia ditugaskan untuk duduk di sebelah Noi. Saat dia menatapnya, wali kelas datang. Karena berani mengabaikan aturan dan terlambat. Noi menerima hukuman combo, yaitu harus menyelesaikan pekerjaan rumahnya sebelum pulang mulai dari hari berikutnya dan ketua kelas akan mengawasi Noi dengan ketat. Di sore hari saat Noi dan Kayasu sedang dalam perjalanan pulang, dia melihat seekor induk kucing dan anak-anaknya. Jadi dia bergegas untuk mengambil beberapa foto. Ketika dia berbalik, Noah tidak terlihat dimanapun. Ternyata dia melihat Modi sendirian jadi dia datang untuk berbicara dengannya tetapi karena dia tidak tahu apakah kelas atas ingin berbicara dengan rakyat jelata. Dia meminta izin untuk pergi, tanpa diduga Moties menahannya dan bertanya apakah dia ingin berkencan dengannya. Saat itu Kayasu menemukan mereka dan melarikan diri meninggalkan ponselnya setelah pengakuan itu. Moties juga pergi, Noi tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Jadi dia memutuskan untuk mencari Kayasu terlebih dahulu. Noi bertemu dengannya di kolam renang sekolah. Dia memujinya dengan mengatakan bahwa bahkan bangsawan pun imut. Tepat ketika Kayasu hendak mengaku kepada Noi, seekor monster muncul dari kolam. Monster itu menerjang ke arah mereka berdua. Noi segera menarik Kayasu untuk melarikan diri, entah bagaimana monster itu telah menyusup ke sekolah tanpa memicu alarm. Monster itu menyerang tanpa henti, keduanya bersembunyi di ruang ganti. Tentu saja monster itu tidak akan membiarkan mereka pergi dengan mudah. Monster itu terus menggedor pintu. Menyadari bahwa ini tidak akan menahannya, Noi memutuskan untuk tinggal dan bertarung agar Kayasu bisa lari meminta bantuan. Itu adalah satu-satunya cara. Noi meraih kapak terdekat dan berlari keluar untuk bertarung memungkinkan Kayasu untuk melarikan diri dengan mudah. Begitu dia turun, dia segera mencari bantuan. Sementara itu di atap, Noi juga melawan dengan sengit. Dia baru saja memotong salah satu tentakelnya ketika monster itu tiba-tiba meninjunya hingga membentur dinding. Berpikir bahwa hari ini adalah hari terakhirnya, seorang pendekar pedang tiba-tiba muncul untuk melawannya. Dia hanya membutuhkan satu tebasan pedang untuk menghabisi monster itu. Kemudian dia menyerahkan sebuah benda kepada Noi untuk menyembuhkan dirinya. Tapi dia menolak karena dia tidak terluka parah. Tiba-tiba monster itu masih hidup setelah terbelah menjadi 2. Ia menerjang untuk melanjutkan serangannya, menjatuhkan topeng pendekar itu. Yang lebih mengejutkan lagi adalah itu Moti, yang lengah, dia ditikam di perut. Saat dia akan dimangsa, Noah melompat masuk dan menghabisinya. Sekarang Modis yang membutuhkan penyembuhan.
Noah terkejut mengetahui bahwa teman sekelasnya adalah seorang pendekar. Tapi Modis membuatnya berjanji untuk melupakan semua yang terjadi hari ini. Noi berkata dia bisa lupa tapi dia tidak yakin tentang pengakuan itu membuat Modi ingin menghukumnya. Pada saat itu bantuan datang. Itu adalah pengawal Modi, Kaken. Modi membuat Noi pingsan dan membiarkan Kaken menangani sisanya. Kayasu juga tiba kemudian dia membawa Noi pulang. Dalam mimpi saat Noi bersenang-senang dengan ibunya, seekor monster tiba-tiba menyerbu masuk membuatnya terbangun dengan kaget. Kayasu ada di sana merawatnya. Noi tidak ingat apapun setelah polisi tiba. Kayasu mengatakan bahwa dia meminta polisi untuk membawanya pulang dan dia hanya merawatnya. Kemudian dia menyebutkan pengakuan itu. Noi hanya mengatakan bahwa pasti ada kesalahpahaman karena dia tidak bisa mengerti apa yang dipikirkan kelas atas. Setelah itu Noi mengantar Kayasu pulang. Karena akhir-akhir ini sering terjadi kecelakaan. Dan di suatu tempat lain seseorang dikejar dan dihabisi oleh seseorang yang memegang sabit. Keesokan harinya mayat itu ditemukan dan orang yang bertanggung jawab atas kasus itu adalah pengawal Mois. Noah sedang dalam perjalanan ke sekolah ketika dia melihatnya. Kemudian keduanya mengobrol sedikit, Kacan memperingatkan Noi untuk tidak mengganggu nona muda itu. Adapun kasus kali ini, itu mengerikan ketika dia menceritakannya tetapi ada beberapa hal yang tidak beres. Mayat itu sudah ada di sana sejak pagi. Mungkin monster itu telah melakukan sesuatu. Noi segera menyadari jadi dia tidak sendirian kemarin. Saat dia sedang berpikir, ketua kelas muncul untuk meminta pekerjaan rumahnya. Noi berkata bahwa dia mengalami kecelakaan kemarin. Yaitu bertemu monster di sekolah dan mengalahkannya. Tentu saja dia tidak mempercayainya dan menyeret Nu untuk menemui guru. Untungnya Modis muncul dan memberikan pekerjaan rumah yang telah dia kerjakan untuknya kepada ketua kelas sebagai imbalan agar Nu diam tentang apa yang terjadi kemarin. Setelah itu keduanya menjadi teman dan Moti mengajak Noi bermain. Haki melihat semuanya dan memberitahu Kayasu. Di dalam bus Noi bertanya kepada Moti bagaimana kehidupannya ketika dia masih kecil. Ketika dia masih kecil dia tidak diizinkan untuk keluar. Dan selalu dipaksa untuk belajar jadi bersekolah di sini adalah pertama kalinya baginya. Itu sebabnya dia tidak punya teman. Kemudian mereka berdua mulai bermain. Mereka mengalami banyak hal setelah bermain beberapa saat Moties membawa Noah ke toko pakaian dalam. Tak perlu dikatakan lagi Noah tidak bisa menghindari digosipkan. Saat Moties sedang mencoba pakaian ada alarm level 5. Modi segera berubah dan Noah pergi untuk mengevakuasi semua orang ke tempat yang aman. Mencapai sebuah gang saat dia sedang memeriksa. Monster itu melompat keluar dan menyerang. Tiba-tiba, monster itu terpotong menjadi 8 bagian. Orang akan mengira dia adalah seorang pendekar pedang, tapi dia memberitahunya bahwa dia akan menjadi mangsanya. Saat itu, dia ditembak oleh pendekar lain. Noi tidak mengerti apa yang sedang terjadi, jadi dia memutuskan untuk melarikan diri bersama gadis berambut pirang ini terlebih dahulu. Pendekar lainnya juga mengejar mereka dan memperingatkan Noi bahwa itu adalah iblis, bukan manusia. Gadis berambut pirang itu juga pulih dan bergegas menyerang. Noi bertanya-tanya mengapa Blade dan Saber saling menyerang. Gadis berambut biru itu berkata bahwa dia telah membunuh rekan timnya, jadi dia harus membuatnya membayar. Gadis berambut pirang itu juga mengubah target buruannya. Noi samar-samar menyadari bahwa kekuatan Blade berada di balik kasus-kasus baru-baru ini. Kemudian keduanya berbentrokan. Mengetahui bahwa lawannya tidak bisa menyerang dari jarak dekat, Blade terus menekan Saber. Blade melancarkan serangan pamungkas. Tapi Saber menggunakan matanya untuk membalas serangan. Kedua serangan itu bertabrakan menciptakan ledakan. Dan hasilnya condong ke Blade menurutku, tapi Saber sempat menembak perut Blade. Jadi sekarang, keuntungan berada di pihak Saber. Saat dia hendak menghabisinya, Noi menghentikannya. Dia berkata bahwa Blade dan Saber seharusnya bekerja sama. Untuk melawan monster, melindungi orang-orang dan dunia, mengapa saling membunuh? Saber marah, mengatakan bahwa seorang NPC tidak tahu apa-apa, yang mengejutkan Noi. Saat ini, Blade juga berkata bahwa itu adalah non-player karakter, bukan pemain, karakter yang diprogram secara otomatis. Memanfaatkan gangguan Saber, dia melarikan diri dan menahan Noi. Saat dia hendak membunuhnya, dia juga mengungkapkan sebuah rahasia kepadanya. Semua di sini hanyalah dunia virtual, ini adalah game online. Meskipun Noi sulit mempercayainya, dia menunjukkan kepadanya kecelakaannya lagi dan setelah dihancurkan oleh monster.
Tapi dalam sekejap mata, kota itu dengan cepat dipulihkan. Jadi Noi pikir itu normal karena otaknya diprogram seperti itu, kehidupan sehari-hari serta ingatan para NPC telah diprogram sebelumnya. Semua yang ada di dunia ini dikendalikan oleh superkomputer, bahkan waktu di dunia ini juga dikelola oleh dunia nyata, Blade atau Saber. Pemain hanya perlu memilih karakter yang mereka sukai. Kemudian mereka akan memiliki tugas untuk melindungi. Melawan kejahatan, melindungi kedamaian dalam game, itu semua bohong. Tetapi karena satu orang, dia membenci dunia ini dan membantai para NPC. Tidak berhenti di situ, dia juga membunuh pemain lain. Noi mulai menyadari bahwa semuanya palsu. Semua kenangan yang dia miliki dengan semua orang tidak berarti. Saat ini, Kayasu datang berlari dari suatu tempat untuk melindungi Noi. Tentu saja, seorang NPC tidak bisa menandingi seorang pemain. Dan kemudian dia mulai menyiksa Kayasu di depan Noi yang tak berdaya. Tiba-tiba tubuhnya terbakar. Noi membebaskan diri dan meninju wajahnya. Meskipun dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dia menyadari ada sesuatu yang salah dengan Noi saat ini. Noi meraih sabit dan melemparkannya langsung ke arahnya. Tapi dia menghindarinya, mengira itu mudah dimakan. Tapi ternyata sulit, sabit itu tiba-tiba berbalik dan menusuk perutnya. Dia menghilang menjadi aliran cahaya yang terbang ke arah Noi. Kemudian pakaian Blade muncul pada Noi. Informasi tentang orang lain juga muncul di matanya. Memang kata-katanya benar. Kemudian dia menyembuhkan Kayasu dan gadis Saber ini adalah Haku. Dia mengingatkan Noi untuk merahasiakan ini, tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Haku juga menerima perintah dan keluar lebih dulu. Dari jauh, dua orang misterius sedang mengawasi Noi. Setelah itu, Noi membawa Kayasu pulang untuk mengobati lukanya. Moti juga ikut meskipun sangat marah karena dia hanya dianggap sebagai sekadar data, tetapi Noi tidak punya pilihan lain. Modies mengatakan bahwa apa yang dia katakan tentang teman itu benar di rumah. Noi akhirnya mempersilakan Modies masuk. Dia bertanya bagaimana cara melepas setelan ini. Modies menunjuk ke perangkat di tangan kiri Noi. Itu memungkinkan pemain untuk terhubung atau terputus dari permainan. Sejak saat dia mengalahkannya, data Noi mungkin telah berubah. Noi mungkin telah menjadi seorang pemain. Kemudian Modies menunjukkan panel data kepada Noi. Akhirnya dia bisa melepasnya. Karena Modies sempat mengagumi tubuh NPC itu, Noi merasa bahwa Modies bukanlah orang jahat. Lagi pula, Nu adalah teman pertamanya. Jika dia mati, dia akan sangat sedih. Di dunia nyata, 12 tahun lalu dia mengalami kecelakaan. Setelah itu dia tidak bisa menjalani kehidupan normal dan kemudian Vincent memperkenalkannya pada permainan ini. Di dalam game, dia bisa merasakan dan bergerak dengan bebas. Para pemain membunuh monster untuk menyelesaikan misi. Tetapi melindungi NPC juga merupakan tugas yang sama pentingnya. Selain itu, jika seorang pemain membunuh pemain lain, orang itu akan menerima penalti PK. Mengaku pada Noi juga merupakan misi dalam game. Modies memeriksa papan status, misi sebelumnya belum selesai. Kembali di atap, yang menghancurkan monster itu adalah Noi, bukan Modies, mungkin itu alasannya. Ngomong-ngomong, Noi juga punya sesuatu untuk ditanyakan pada Modies. Itu adalah untuk mengganti pakaian Kayasu. Lagi pula mereka berteman, jadi dia akan membantunya. Setelah mengganti pakaian untuk Kayasu, Modies mengamati kamar Noi. Sepertinya dia adalah penggemar berat pedang dan saber. Kemudian dia melihat foto peringatan Noye dan ibunya, tiba-tiba serangkaian ingatan Noye menyerbu benaknya. Sebelum dia bisa mengerti apa yang sedang terjadi, ada suara bising di luar. Sekelompok orang berpakaian hitam muncul dan menaklukkan Noi. Mereka percaya dia adalah orang yang merusak data karena datanya telah menciptakan sejumlah besar kesalahan. Keberadaannya merupakan ancaman bagi Gaia. Mereka mulai memulihkan data tetapi salah satu dari mereka memperhatikan bahwa Noah mengenakan jam tangan di tangannya yang menunjukkan dia adalah seorang pemain, jadi mereka segera berhenti. Mereka meminta maaf dan memperkenalkan diri sebagai Nick Dwarf. Bertanggung jawab untuk memantau sistem dan menghilangkan kesalahan apapun yang mereka deteksi. Mereka kemudian bertanya tentang hubungan antara Noi dan Modies. Sebelum mereka bisa menjawab, Vincent menelepon dari luar menyuruh wanita muda itu untuk keluar karena Master akan segera kembali. Jika dia melihat adegan ini, itu akan sangat berbahaya. Tanpa pilihan lain, dia harus pergi. Setelah malam itu, Wolf memeriksa informasi Noi dan tiba-tiba sebuah serangan terjadi. Sekelompok orang misterius muncul dan menculik Noi. Ketika Noi bangun,
dia bertemu dengan seorang biksu. Seorang gadis bertopeng juga muncul dan memperkenalkan diri sebagai Crowus. Biksu itu adalah seorang Zen Master dan tempat ini adalah domain independennya yang tidak diketahui oleh siapapun. Itu bisa dilihat tetapi tidak terlihat dalam bentuk. Tidak perlu panik karena Master adalah sekutu Noi. Kembali di rumah Noi, anggota Crowus yang tersisa sedang berurusan dengan kelompok Night Wolf. Setelah menghabisi anggota kedua, hanya satu yang tersisa tetapi dia berbeda dari yang lain. Tidak peduli apa yang dilakukan Crow, itu tidak berguna dan kemudian dia menghabisinya. Kayasu telah menyaksikan semuanya karena dia telah dibangunkan oleh suara keras itu. Alih-alih membunuhnya, anggota Night Wolf menanamkan parasit ke dalam dirinya. Biksu itu berkata bahwa dia juga pernah menjadi NPC seperti Noi. Peran sistemnya adalah untuk mendemonstrasikan keterampilan pemain, yang berarti dia adalah seorang pemandu. Noi bertanya jika dunia ini adalah lelucon seperti permainan, apa arti keberadaan semua orang? Bahkan jika dunia ini adalah lelucon dan mereka memiliki kehidupan, faktanya mereka ada di sini, yang berarti ini adalah realitas mereka. Keberadaan mereka terjamin meskipun mereka hanya NPC. Mereka tetap memiliki pikiran dan kebebasan meskipun hanya program, tetapi hidup memiliki makna dalam kenyataan, banyak NPC diciptakan dengan tujuan itu. Keberadaan mereka diperlukan di dunia ini. Ini berarti Noi adalah kunci untuk mengubah segalanya. Dengan perlengkapan harapan terakhir. Sang guru menginginkan Noi sebagai sekutu demi kebaikan dunia. Semuanya terjadi begitu tiba-tiba sehingga Noi masih membutuhkan waktu untuk berpikir. Biksu itu kemudian memberi Noah sebuah perlengkapan dan setelah menerimanya, dia merasakan energi mengalir melalui tubuhnya. Biksu itu kemudian mengirimnya kembali, menyuruhnya untuk kembali ketika dia telah membuat keputusan. Dan mengingatkannya untuk berhati-hati terhadap Night Wolf, sementara itu Moties makan malam dengan pamannya. Dia juga menyebutkan ingatannya. Meskipun dia sedikit mengingat, dia masih ingin tahu lebih banyak tentang anak laki-laki itu dan ibunya, dan itu mungkin terkait dengan ayahnya. Kemudian Moti menyebut nama Gurito yang membuat pamannya marah dan pergi lebih awal. Kembali ke rumah Noi, semuanya telah diperbaiki. Kayasu juga bangun dan mulai menangis. Noi berkata itu hanya mimpi, tetapi terlepas dari itu, Noi masih harus melindungi Kayasu dan orang-orang yang dicintainya. Kelompok Night Wolf mengawasi Noi dengan ketat. Di luar, Vincent memberitahu Motis bahwa Tuan Guerrido adalah salah satu pengembang Gaia. Dan telah menghilang secara tak terduga seperti pukulan fatal setelah kepergiannya, hanya itu yang dia tahu. Motis hanya bisa mengingat satu hal dari 12 tahun yang lalu. Ketika dia memikirkannya, dia merasa sedih dan kesepian. Dia kemudian meminta Vincent untuk membantunya karena dia ingin tahu apa yang telah terjadi saat itu. Game ini masih memiliki banyak misteri. Motis ingin memahaminya lebih baik. Noi adalah kunci jawaban dari 12 tahun yang lalu dan untuk seluruh dunia game. Hari sekolah biasa dimulai kembali, tetapi kali ini Noi merasa sangat familiar karena dia telah menyadari kenyataan. Dan virtual dalam perjalanan ke sekolah, Haki membual kepadanya tentang pencapaian dalam game yang dia begadang semalaman untuk mendapatkannya. Tetapi Noi tidak peduli, lalu keduanya bertemu Moties jadi Haki pergi duluan untuk membiarkan mereka berbicara. Moties bertanya pada Noah apa yang terjadi setelah dia keluar, tetapi bahkan Noah tidak yakin apa yang telah terjadi. Pada saat itu sebuah peringatan darurat berbunyi. Mereka berdua bergegas ke tempat di mana monster telah muncul. Level mereka tidak cukup tinggi untuk mengalahkannya, ia segera menyerang mereka. Kaken tiba tepat waktu dan mengeluarkan kappa untuk menyerang monster itu. Tetapi itu adalah monster tipe api yang melawan Kaken. Itu membakarnya tetapi untungnya Vincent tiba tepat waktu. Kayasu juga pergi mencari Noi ketika dia tidak melihatnya di sekolah. Monster itu menyerbu ke arah sekolah dengan maksud untuk menerobos penghalang. Modis berubah dan bergabung dalam pertarungan. Menyaksikan mereka bertiga bertarung, Noi tidak bisa diam, dia berubah untuk membantu. Monster itu mulai mengisi daya serangannya. Vincent menyuruh mereka untuk mundur karena hanya membidik sekolah, bukan mereka, tetapi Noi menolak. Bagi para pemain, mereka hanyalah NPC, tetapi bagi Noi mereka sangat penting. Dunia ini adalah segalanya bagi Noi. Bahkan jika dia gagal, dia akan terus berjuang. Noi terus maju dengan Motis mengikuti. Untuk mendukung Noi mencoba memanggil senjata tetapi gagal, monster itu menyerang membuatnya tidak sadarkan diri. Tepat saat akan menghancurkannya, Kaken tiba tetapi hanya bisa menahan sedikit.
Kemudian sebuah peluru mengenai mata monster itu yang ditembakkan oleh Haku dari saber. Kapten juga muncul. Mengatakan mereka hanya bisa membantu sebanyak ini. Penyihir peledak itu adalah monster yang sangat tangguh. Noye adalah orang pertama yang menyerang, jadi bahkan jika mereka membunuhnya, mereka tidak akan mendapatkan pengalaman atau item apapun. Selain itu, untuk mengalahkannya dibutuhkan level tinggi dan banyak hal lainnya. Jika kerusakan utamanya tidak cukup, itu hanya akan membuatnya semakin marah, menggandakan kekuatan serangannya. Setelah itu, keduanya pergi. Monster itu terus menyerang. Ketika Noah dalam bahaya, Kayasu melepaskan kekuatannya. Nightwolf yang sedang mengawasi juga merasakannya. Mereka sangat terkejut karena tidak ada data tentang Kayasu yang memiliki energi seperti itu. Monster itu terus mengincar sekolah. Vincent hanya bisa bertahan. Kayasu melepaskan seluruh kekuatannya untuk membangunkan Noi. Akhirnya dia sadar kembali dan Kayasu pingsan setelahnya. Noah mulai melepaskan kekuatannya. Sang guru merasakan waktunya telah tiba. Noi berhasil memanggil senjatanya. Sang guru juga sedang merapal mantra. Nightwolf telah menemukan lokasi sang guru. Dia memaksimalkan semua kemampuannya untuk Noi, memberikan segalanya di tangannya. Kemudian pingsan, Noi terus-menerus melakukan spam serangan hingga akhirnya menyerap monster itu. Cobaan itu berakhir, tetapi Nui kehilangan kendali dan menyerang Motis. Untungnya anggota Crow tiba dan menahannya. Identitasnya sebagai ketua kelas juga terungkap. Dia buru-buru pergi. Di tempat sang guru, Nightwolf telah menemukannya. Mereka saling berhadapan dan dia memaksa sang guru untuk mengungkapkan wujud aslinya. Sang guru telah menghabiskan seluruh kekuatannya untuk membantu Noi. Dia kemudian memaksa sang guru untuk mengungkapkan lokasi Crow. Sementara itu, Kaken membawa Noi ke konferensi pers. Tenma Corporation telah menciptakan Gaia dan Seikai Chuyu 12 tahun yang lalu. Hari ini mereka mengadakan konferensi pers. Itu juga rumah Moti dan kakeknya telah merencanakan segalanya untuk melanjutkan proyek tersebut. Gaia adalah AI yang diciptakan untuk menangani database game, juga dikenal sebagai superkomputer. Itu berisi semua yang ada di Suyu Sekai. Begitu mereka bertemu, Kaken dan Vincent mulai berkelahi. Alasan utama membawa Noi ke sini adalah karena ada beberapa hal yang perlu dikonfirmasi. Sebagai imbalan, Vincent akan memberitahu Noi semua yang diperlukan. Kembali di tempat Grandmaster, dia tidak bisa memahami kebenaran yang diyakini oleh kelompok Nightwolf. Jika dia bergabung dengan pihak mereka, mereka pasti akan mencapai kebebasan sejati. Anggota Nightwolf itu sudah muak dengan perkataan Grandmaster. Gaia telah memberikan kehidupan pada dunia ini. Tanpa cadangan Gaia, mereka tidak akan hidup hari ini. Namun mereka menghadapi rintangan ketika Grandmaster memberontak melawan Gaia. Menghancurkan Gaia berarti menghancurkan dunia ini, yang lebih dari cukup alasan untuk melenyapkannya dan Noah tidak terkecuali. Kembali ke Noi. Vincent telah meninjau informasi pribadinya. Ibu Noi meninggal dalam kecelakaan 6 tahun lalu ketika monster menyerang kota. Setelah itu Noi tinggal bersama ayahnya, tetapi ayahnya sangat sibuk sehingga dia sering tinggal sendirian. Nu dengan marah membuang semua kertas itu sambil mengatakan bahwa NPC juga pantas mendapatkan privasi. Dia merasa seperti orang-orang di sini hanya melihatnya sebagai bagian dari data. Modi menjelaskan bahwa menyelidikinya hanya untuk menemukan jawaban karena dia pikir dia dan semua yang terjadi mungkin terhubung. Noi adalah satu-satunya petunjuk untuk mengungkap kebenaran tentang dunia ini. Jadi dia membutuhkan bantuannya bukan karena dia adalah NPC atau pemain, tetapi karena mereka adalah teman, yang membuat Kaken tertawa terbahak-bahak. Untungnya Vincent dengan cepat menutup mulutnya. Singkatnya, mereka tidak datang ke sini untuk bermain game dan dia menunjukkan foto dirinya kepada Noi. Ayahnya mengambil foto itu, tetapi Noi tidak dapat mengingat namanya dan kemudian pingsan. Kembali dengan Grandmaster, dia benar-benar kewalahan. Hanya satu serangan lagi dan dia pingsan. Setelah beberapa saat, Noi terbangun. Vincent menjelaskan bahwa seseorang telah merusak datanya. Motis menyebut nama Gurito yang menyebabkan kepala Noi sakit parah. Dia adalah salah satu pengembang Gaia dan kepala insinyur proyek tersebut. Semua data Noi telah diubah dari keterampilan menjadi senjata. Jadi sekarang Noi seperti peretas game. Sistem akan melenyapkannya jika ketahuan. Noi kemudian memberitahu semua orang tentang Grandmaster. Vincent memahami situasinya.
Konferensi pers Chu Yuyu Seikai akan segera dimulai, jadi semua orang bersiap untuk keluar dan mengucapkan selamat tinggal kepada Noi. Modis memperingatkannya bahwa orang-orang di dunia nyata akan melihat keberadaannya sebagai ancaman, jadi dia harus berhati-hati. Di rumah ketua kelas sudah ada di sana. Dia ada di sana untuk melindunginya dan namanya adalah Chino. Noi bertanya apa yang sedang terjadi. Chino memberitahunya bahwa Grandmaster telah ditangkap oleh bawahan Nick Wolf bernama Virus. Dia mungkin sedang memburu gagak lainnya. Dan Noah adalah target berikutnya. Sekolah dulunya adalah zona aman, tetapi sekarang penghalangnya sudah turun. Sistemnya tidak berfungsi dan mungkin tidak akan diperbaiki. Orang-orang yang bisa melakukan itu adalah manajer sistem, Nick Wolf. Virus sedang bereksperimen dengan Noi dan keterampilannya. Karena Noi telah menarik perhatiannya, dia pasti akan datang lagi untuknya. Noi hanya ingin menjadi pendekar pedang untuk melindungi semua orang dan tidak mengerti mengapa orang-orang terus memanggilnya harapan terakhir. Chino juga tidak tahu. Tetapi dia percaya Grandmaster telah mempertaruhkan nyawanya untuk memberikan semua kekuatannya kepada Noi, jadi pasti ada makna yang lebih dalam. Misi Noi sekarang adalah untuk tidak menyia-nyiakan upaya Grandmaster. Noi tahu apa yang harus dia lakukan. Dia perlu lebih percaya pada dirinya sendiri untuk melindungi orang-orang yang dia cintai. Keesokan paginya Noi bergegas ke sekolah meskipun dia terlambat, tetapi Kayasu masih menunggunya. Begitu dia melihat Noi, dia melompat ke pelukannya. Ketika dia bangun, dia tidak melihatnya dimanapun, tetapi dia sangat senang dia baik-baik saja. Pada saat itu virus muncul secara tak terduga. Dia ingin tahu bagaimana Noi bisa menjadi pemain. Dia telah mengirim Grandmaster untuk menemui seorang tamu. Kemudian tiba-tiba menjatuhkan Noi dengan petir. Saat dia hendak membawanya pergi, Kayasu melepaskan kekuatannya sekali lagi menyebabkan segala sesuatu di sekitarnya hancur berantakan. Melihat situasi yang lepas kendali, virus turun tangan memulihkan semuanya seperti semula sebelum mundur. Kayasu kemudian mengantar Noi kembali ke kelas. Setelah masuk, mereka disambut oleh pesta kejutan saat semua orang berterima kasih kepada Noi karena telah menyelamatkan mereka. Seketika Kayasu ditinggalkan. Noi memperhatikan Haki masih duduk di tempat biasanya. Semua orang memberikan hadiah kepada Noi. Beberapa bahkan menyertakan surat cinta. Setelah pesta, Noi kembali ke mejanya untuk memeriksa kotaknya tetapi tidak ada surat. Dia menoleh untuk bertanya kepada Haki tetapi dia tidak menjawab, mungkin karena Noi mengabaikannya kemarin. Noi dengan cepat meminta maaf. Mereka berdua kemudian diberi 2 kapur oleh guru sebagai hukuman. Sedangkan untuk surat cinta, Kayasu telah mengumpulkan semuanya dan membakarnya. Dia juga bersikeras bahwa Noi adalah miliknya. Kembali di tempat biasa mereka, kedua teman itu merajuk. Haki tidak kesal karena Noi mengabaikannya, melainkan karena Noi menyembunyikan identitas aslinya darinya. Di depan seorang pejuang, Haki merasa seperti seorang gamer biasa yang begadang menonton anime. Sekarang hubungan mereka tidak seperti dulu lagi. Mereka benar-benar hidup di dunia yang berbeda. Noi memberitahu Haki bahwa kebenaran bisa menyakitkan. Jika Haki masih menganggapnya teman, Noi akan menceritakan semuanya. Mendengar ini, Haki langsung memberondongnya dengan pertanyaan. Noi lalu mengajak Haki menemui Vincent. Namun, sepertinya konferensi pers mereka belum selesai karena saat mereka keluar, seekor anjing berlari ke arah Noji dan mulai menjilatnya. Pemilik anjing itu, seorang wanita pirang cantik, meminta maaf dan mengundangnya ke kafe yang baru dibukanya. Mereka menawarkan layanan khusus bagi mereka yang datang saat itu. Mendengar ini Haki langsung melompat mendahului Noi. Itu adalah satu-satunya cara untuk membunuh waktu sambil menunggu Vincent. Noi kemudian mengungkapkan segalanya kepada Haki. Alih-alih bereaksi dramatis, Haki tetap tenang. Dia menyadari bahwa dimanapun dia berada, dia tetaplah dirinya sendiri. Bahkan jika dia hanya seorang NPC di dunia virtual yang diciptakan oleh seseorang, tidak masalah siapa yang menciptakan mereka. Entah itu Noi atau Haki, semua orang di sini hanyalah data digital. Tapi mereka tetap menjalani hidup mereka. Kopi itu diantarkan kepada mereka. Saat mereka minum, wanita pirang itu terus menatap Noi. Dia ingat perkataan Modi bahwa dia dilihat sebagai ancaman. Jadi dia harus berhati-hati dengan semua yang dia lakukan. Dia dengan tenang mengamati sekelilingnya. Haki di sisi lain yakin wanita pirang itu menyukai Noi. Jika dia seorang gamer, dia akan menerima notifikasi. Tetapi karena dia adalah karakter di dunia game,
dia tidak akan mendapatkan notifikasi yang tidak akan muncul untuk karakter dari dunia nyata. Seperti Moties, Haki seperti karakter game, jadi tidak mungkin untuk mengatakan apakah seseorang ada atau tidak. Jika dia menghilang, Haki bahkan tidak akan menyadarinya. Pemilik kafe kemudian datang untuk bertanya bagaimana kopinya. Dia sangat senang bahwa mereka berdua menikmatinya. Dia kemudian menawarkan mereka pekerjaan di kafe sehingga mereka bisa mendapatkan kopi gratis. Dia baru saja pindah ke sini jadi dia tidak menyadari bahwa kafe itu akan sangat ramai. Noi tidak yakin apa niat mereka. Jadi dia setuju untuk saat ini. Pada saat itu Kayasu menemukan Noi begitu dia melihatnya wanita pirang itu melompat padanya. Karena dia menganggapnya terlalu imut. Melihat ini, Haki juga ingin bergabung. Butuh beberapa saat bagi mereka untuk menarik wanita itu menjauh. Pengumuman darurat terdengar lagi. Monster itu muncul tepat di depan kedai kopi level 13. Ia tidak memiliki mata. Tetapi telinganya sangat tajam. Ia dapat mendengar keduanya berbicara dan tahu mereka adalah pemain. Kemudian keduanya berubah. Saber sebenarnya 3 jika Anda menghitung anjing itu. Ketiganya berpisah untuk bertindak. Monster itu mulai menembak secara acak. Pemiliknya melemparkan granat kejut untuk mengganggu pendengarannya. Gadis berambut pirang ini adalah Ram, dan anjing itu menyerbu ke dalam serangan. Monster itu melihat bahwa ia tidak bisa menang dan ia menyelinap pergi. Tidak ingin ia melarikan diri. Noji meninggalkan Kayasu bersama Haki. Kemudian berubah. Dia mengeluarkan pedang dan menyerbu langsung ke arahnya. Tetapi ia sudah berhasil menyelinap ke dalam bumi, keempatnya mengejarnya pergi ke bawah tanah. Ada banyak telur monster, ia telah memancing mereka ke sarangnya, telur-telur itu mulai menetas. Keduanya dengan cepat pergi sementara Ra masih terjebak di bawah karena dia pergi duluan sendiri. Monster kecil mulai bangkit. Dan menyerang kedai kopi. Untungnya Noah tiba tepat waktu monster melihat bahwa mereka tidak bisa memakan pria dengan pisau ini jadi mereka pindah ke toko lain untuk menyerang. Itu adalah konglomerat Vincent. Sekarang Noi harus membuat pilihan pergi atau tinggal untuk melindungi teman-temannya di sisi lain. Monster-monster itu telah mendobrak pintu dan menyerbu masuk. Haki melihat situasinya tidak baik. Dia menarik Kayasu ke lantai 2. Agar Noi bisa tenang pergi menyelamatkan gadis itu meskipun sangat takut, tapi seharusnya tidak menghalangi Noi. Sekarang pemilik kedai kopi itu akhirnya memperkenalkan dirinya sebagai Haki Randa. Lalu Haku melemparkan bom ke kaki Noi untuk mendorongnya maju ke sekretaris Vincent. Untungnya dia tiba tepat sebelum monster itu meminta sedikit daging dari sekretarisnya, Haki dan Kayasu. Keduanya naik ke atas dan bertahan di lantai 2, monster itu bangkit untuk menyerang Haku. Noi juga terluka setelah kejutan itu, para monster telah merangkak naik ke lantai 2. Ram datang membantu, monster itu mencari orang berdasarkan suara, diam saja dan kamu akan aman. Tapi bagaimana bisa ada anime untuk ditonton jika itu terjadi? Sekretaris itu tidak pingsan. Dia bangun dan berteriak keras membuat situasi menjadi sulit. Saat ini Kayasu tahu apa yang harus dia lakukan, dia mendorong Ram keluar. Lalu menggunakan granat kejut yang dia dapatkan dan melemparkannya ke monster itu. Menyebabkan monster itu kehilangan posisinya di dekat Noi. Seketika monster itu menembak lurus ke arah Kayasu dan Haki menyebabkan keduanya tewas. Saat itu bala bantuan tiba, Noi marah. Dia meledak dengan kekuatannya, Noi menciptakan api besar yang membakar monster itu. Dan keturunannya hidup-hidup, dia masih sangat menyesal karena tidak bisa menyelamatkan teman-temannya. Tapi Kayasu dan Haki selamat karena Chino telah menyelamatkan mereka tepat waktu. Haku menyadari bahwa Noi bukan hanya seorang pengantar barang biasa. Noi sangat senang semua orang baik-baik saja. Haku bertanya kepada sekretaris itu terlebih dahulu. Lalu bertanya kepada temannya, sementara di modis konferensi pers sedang berlangsung karena game itu masih dalam beta. Jumlah pemain melebihi ekspektasi hanya dalam 1 minggu. Saat ini seseorang bertanya tentang stabilitas game tersebut. Mereka mendengar bahwa ada insiden yang terjadi selama pengembangan 12 tahun lalu. Dia langsung ke intinya, apakah itu benar-benar terjadi di dalam game? Haku sangat frustrasi karena dia harus membangun kembali kedai kopi. Tapi ketika dia memikirkan rasa yang kaya dan membawa pengalaman yang luar biasa kepada pelanggan, dia tidak keberatan membangunnya kembali karena memiliki kedai kopi adalah impiannya sejak lama. Sementara di kehidupan nyata Ram berkata Haku alergi terhadap kopi karena dia tidak bisa menyerap kafein. Terdengar sangat ironis memiliki kedai kopi di kehidupan nyata karena bagi Haku itu hanyalah sebuah mimpi. Tapi ketika di dalam game dia bisa mencapai mimpi itu, Noi menyadari bahwa orang-orang juga membutuhkan dunia ini. Bagaimanapun juga Haku masih ingin mengajak Noi bekerja di tempatnya tapi Noi menolak karena versinya tentang dunia ini bukanlah seorang pelayan atau seorang siswa.
Lalu mereka bertiga pergi. Noi tahu mereka semua memiliki niat baik tapi dia perlu menjaga jarak. Haku telah mengamati sejak awal. Ram sudah jelas dia langsung tertarik pada apapun yang imut. Haku bertanya pada Haku tentang Noi. Dia hanya mengatakan dia istimewa dan perlu diamati lebih lanjut tapi jangan terlalu ikut campur jika tidak sistem akan tahu dan Noi akan dihapus. Sementara mereka bertiga berbicara, toko Haku sehitam biji kopinya. Kembali ke konferensi pers, Ayah Modis menganggapnya konyol membiarkan pemain menikmati game ini. Mereka telah mengembangkannya sejak lama. Dia terus bertanya, bukankah karena insiden itulah perusahaan membutuhkan waktu lama untuk mengembangkan? Tidak ada gunanya berdebat karena selama ini perusahaan selalu fokus pada pengembangan. Untuk memberikan pengalaman terbaik kepada pemain. Melihat bahwa dia tidak bisa mendapatkan apa-apa darinya, reporter itu mengalihkan perhatiannya ke Moties. Tapi dia dengan cerdik menangani situasi, informasi tentang apakah wanita muda itu berpartisipasi dalam uji beta. Dia akan mengumumkan nanti alasannya adalah karena Moties akan menjadi perwakilan iklan untuk game tersebut. Dan juga akan menjadi penerusnya, rumor tentang Moties sakit sejak kecil itu benar jadi dia tidak tahu apa-apa tentang dunia ini. Dan berkat game ini dia seperti mendapatkan kembali kebebasannya. Itulah tujuannya ketika dia ingin mereka mengatasi kekurangan mereka dan bebas dalam game ini. Semua orang sama, mereka tidak khawatir tentang status mereka. Agar mereka bisa menikmati game ini sepenuhnya. Reporter itu mengatakan bahwa penyakit itu bukan dari masa kecil. Tapi pasti karena insiden 1 tahun lalu selama uji beta, tentu saja pasti ada insiden. Dan mereka telah mencoba memperbaikinya, tidak pernah ada kehilangan nyawa atau penyakit dalam game. Dia menyatakan bahwa siapapun yang memiliki pendapat berbeda. Orang itu adalah lawan perusahaan. Di rumah Nai, Chino terluka setelah menyelamatkan Kayasu. Noi juga memberinya item penyembuhan. Lalu dia meminta Chino untuk membantunya menjadi lebih kuat karena dia tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi. Dia harus lebih kuat. Tino menyadari bahwa yang kurang dari Noi adalah keterampilan bela diri dan menyerang jadi dia hanya bisa mengajarinya itu. Lalu sesi pelatihan segera dimulai. Sementara di Moties dia memarahi Vincent dan Kaken. Apakah mereka mengantisipasi konsekuensi dari membiarkan wanita muda itu berpartisipasi dalam permainan? Jika sesuatu terjadi padanya, kalian berdua akan menanggung akibatnya. Vincent bertanggung jawab penuh. Dialah yang mengundang wanita muda itu untuk berpartisipasi dalam permainan karena dia tahu itu sangat penting baginya. Dan langsung dipecat, tetapi Moties membelanya karena dia sangat kesepian tanpa teman, dia juga tahu tubuhnya sangat terbatas. Dan itu membuatnya sangat khawatir. Saat itu, pria itu menghampiri Moties dan menyuruhnya berjanji bahwa jika dia merasa tidak enak badan, dia akan segera keluar. Kalian berdua juga tidak akan dipecat. Dia juga menyuruhnya untuk berhati-hati dengan reporter itu. Sementara itu, Noi sedang berlatih dengan Chino. Hanya dengan melihatnya, kau bisa tahu dia sering dipukuli. Setelah beberapa saat, mereka berdua beristirahat agar Chino bisa memasak untuknya. Kayasu juga membawakan makanan untuk Noi. Tak perlu dikatakan lagi, dia sangat senang dengan kedua anak muda ini. Setelah beberapa lama menjelaskan, dia mengerti. Kayasu memutuskan untuk tinggal di sana untuk melindungi Noi dan mengusir Chino. Keduanya mulai berdebat. Ketika mereka melihat Noi lapar, mereka berdua mulai bertengkar tentang memasak untuknya. Tidak ada yang bisa dilakukan Noi, jadi dia pergi mandi. Sementara mereka melakukan apapun yang mereka inginkan di dapur, mereka berdua terus bertengkar menyebabkan panci sup ikan terbakar. Mendengar Kayasu berteriak, Noi bergegas keluar untuk memeriksa. Dia secara tidak sengaja memperlihatkan asetnya kepada para gadis. Chino memberinya pukulan telak saat itu juga. Moti datang berkunjung. Kaken segera menggunakan pistol untuk menghancurkan alat penambah populasi Noi. Beberapa saat kemudian, Kaken mengatakan alasan mereka datang adalah untuk mengundangnya berlibur. Agar Moties bisa menghilangkan stres dari dunia luar. Perjalanan ini ke pantai yang membuat Kaken sangat bersemangat. Sementara itu di luar, Vincent meminta perawat yang merawat Motis untuk mengizinkannya pergi perjalanan bisnis, namun mereka tidak tahu bahwa dia sebenarnya adalah Blade. Akhirnya seluruh rombongan tiba di pantai. Hake sibuk bermain game dan Vincent tidak dapat dihubungi, jadi tidak satupun dari mereka ada di sana. Ini juga pertama kalinya Modi melihat laut dalam 10 tahun. Semua orang mulai membongkar barang-barang mereka. Tanpa diduga mereka menemukan Haki bersembunyi di bagasi mobil karena dia tidak ingin ditinggal. Dari jauh, Haku juga mengawasi kelompok itu. Alih-alih melihat mereka,
dia melihat para gadis. Tentu saja dia dipukuli oleh Ram. Hako juga ada di sana. Setelah berganti pakaian, semua orang pergi ke pantai. Para gadis juga sudah berganti pakaian, tetapi kedua pria itu hanya terpaku pada Moti. Membuat Kayasu dan Chino melotot. Semua orang bersenang-senang bersama kecuali Moti yang hanya duduk dan menonton. Noi bertanya mengapa dia tidak ikut. Modi mengatakan bahwa jika dia terlalu dekat dengan karakter dalam game, itu akan memengaruhi kepribadian mereka. Dia puas hanya berteman dengan Noi. Noi berpikir bahwa terlepas dari siapa mereka, semua orang dapat berintegrasi dengan orang lain bahkan jika mereka berasal dari dunia lain. Jika dia punya lebih banyak teman, dia bisa membayangkan dunia baru. Dia bisa bangga dengan dunianya sendiri. Jika dia memperluas konsep dunia, dia akan memiliki lebih banyak pilihan untuk masa depan, kemungkinan tak terbatas. Itu terjadi di Chuyu Isekai. Itu menunjukkan motif kemungkinan baru dunia. Melihat ini, Modi bergabung dengan yang lain. Sementara mereka bermain. Noi melihat seorang gadis berambut putih yang dia kenal, tetapi hanya dia yang bisa melihatnya. Sementara mereka bermain di atas skuter air, ingatan tentang gadis itu muncul di benaknya. Di pantai, Chino mendapat telepon dari Gagak. Ketika dia menjawab, tidak ada siapapun di sana. Ternyata virus telah menemukan tempat persembunyiannya dan membunuh semua orang. Dia juga mengetahui identitas Chino. Tiba-tiba peringatan bencana muncul di pantai. Monster telah muncul dan sedang menuju kapal. Noi dan Motis berubah wujud dan mengejarnya. Mereka berdua berhasil naik ke kapal dan bersiap melawan monster itu. Monster itu mulai menembakkan misil ke arah mereka. Mereka berhasil memblokir semua misil itu. Kaken bergegas ke sana dan Kayasu menyusul. Noi menggunakan talinya untuk mengikat monster itu, tapi tidak berhasil. Monster itu terus menembakkan misil. Kaken dan Kayasu tiba untuk membantu di pantai. Hako berubah wujud untuk membantu dari jauh. Noi dan Kaken menyerbu monster itu. Tapi kulitnya terlalu tebal. Nu mengumpulkan kekuatannya dan terus-menerus menembakkan bola api ke monster itu, membuatnya berteriak kesakitan dan menyelam ke dalam air. Namun, ini belum berakhir. Dari bawah air, sejumlah besar misil diluncurkan. Meskipun mereka berusaha sekuat tenaga untuk melindungi kapal, Noah dan Motis terlempar dari kapal ke dalam air, dia berhasil menyelamatkan Motis. Tapi dia juga kelelahan dan tenggelam. Kayasu segera melompat masuk untuk menyelamatkan Noi. Dalam alam bawah sadarnya, Noi bertemu dengan gadis dari sebelumnya. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Gaia, pengendali Chuyu Isekai. Dia sudah mencoba menghubunginya berkali-kali tapi gagal. Kemudian Gaia menunjukkan Noah ibunya di dunia nyata. Tidak banyak waktu tersisa. Noah harus menyelamatkannya di bawah air. Kayasu sekali lagi menggunakan kekuatannya untuk berubah wujud dan mengalahkan monster itu. Mereka berdua kembali dengan selamat ke permukaan. Di dunia nyata, ada seorang ilmuwan terbaring di samping Ibu Noi. Wanita berambut pirang itu juga ada di sana. Namanya Mom, Ibu Noi adalah Hira. Kami mengetahui bahwa mereka adalah keluarga di dalam game. Noi menceritakan semuanya tentang ibunya kepada Vincent. Saat berada di dunia nyata sementara kelompok itu berdiskusi, Motis tiba-tiba berteriak kesakitan dan pingsan. Ternyata Mons telah menanamkan chip pada Motis dari luar dan mengaktifkan sesuatu di luar. Motis dilarikan ke rumah sakit. Ketua tiba setelah mendengar berita itu. Dokter mengatakan kondisinya sangat berbahaya karena ketika dia menyentuh helmnya, itu langsung menyebabkan rasa sakit. Dia mengalami perasaan yang sama di dunia game. Vincent memeriksa dan melihat Modies telah keluar, jadi dia keluar untuk memeriksanya di luar. Ketua sangat tertekan. Karena takut kehilangan cucunya. Vincent tiba dan memberitahunya tentang kondisi Modies di dalam game. Dokter kemudian keluar dan mengatakan mereka menemukan perangkat aneh yang terpasang pada pengontrol. Itu tidak bisa dilepas segera karena orang yang membuatnya sangat teliti dan melakukannya dengan tidak benar akan mengancam jiwa. Jika mereka mematikan daya dan memulai ulang game, data akan dihapus dan dipulihkan dari awal, yang berarti Moties mungkin terjebak dalam game selamanya. Tidak akan ada cara untuk membawanya kembali. Ketua bertekad untuk menyelamatkan cucunya dan pergi ke suatu tempat di dalam game. Tidak peduli apa yang Nahis katakan, Modies tetap tidak akan bangun. Virus telah menangkap dan mengendalikan Grandmaster, dia tidak berniat memulihkan data Grandmaster. Sebaliknya, dia akan merebut semua energinya. Dia mulai melaksanakan rencananya.
Dengan sisa kekuatannya, Grandmaster meluncurkan serangan telapak tangan ke monster itu, tapi itu sama sekali tidak berguna. Virus telah melampaui batasnya dan menghabisinya. Setelah menenggelamkan data dengan Grandmaster, virus mengetahui bahwa tujuan NPC adalah untuk mendapatkan kebebasan. Dan kemudian dia mulai mencari Noi. Di luar, berita tentang kecelakaan Modies menyebar luas. Pers terus-menerus mengorek informasi. Ketua pergi menemui seorang pria bernama Gurido yang juga tahu tentang kondisi Modies dan sedang mencari solusi. Namun, ketua takut dia akan menjadi seperti Hira. Jika situasi ini berlanjut, dia akan dipaksa untuk mengatur ulang Gaia. Tentu saja Gurito keberatan. Dia mengatakan bahwa Hira tidak akan pernah bisa kembali dan Chuyu Shikai adalah sesuatu yang sangat penting yang telah mereka ciptakan dengan kekuatan mereka sendiri. Dia akan melindungi Hira dengan segala cara. Mons tiba dan menyatakan bahwa jika ketua tidak melarikan diri dari Gaia, dia tidak akan bisa menyelamatkan cucunya. Dia juga mengakui bahwa dialah dalang di balik seluruh kejadian ini. Gurito sangat marah dan menamparnya karena putri kesayangannya baru saja menghancurkan semua pekerjaannya selama 12 tahun terakhir. Namun Mons juga berbicara tentang kesulitannya sendiri, menjelaskan bahwa karena proyek ini, Gurito tidak pernah pulang selama 12 tahun. Di dalam game, Gaia muncul lagi dan memohon pada Noi untuk menyelamatkan Hira karena waktunya tidak banyak. Kemudian dia membawa Noah ke dalam ingatan Moses. Mereka bertemu keluarga mereka lagi. Termasuk diri mereka sendiri saat masih anak-anak dan Gaia muncul sekali lagi. Ini adalah ingatan yang tidak bisa diingat Noah. Dia mengingatkannya untuk tidak berpaling dari tragedi ini dan untuk kembali menyelamatkan Hira. Sebelum dia bisa mengerti apa yang terjadi, dia diperlihatkan lebih banyak ingatan Mordechai. Gaia juga ada di sana mengamati semua orang bersenang-senang membuatnya merasa sangat kesepian. Hira melihatnya tetapi dia melarikan diri. Ketika dia melihat ke belakang dan melihat Modi bahagia, Gaia menangis, tangisannya mengganggu sistem. Gurito segera keluar untuk memeriksa. Semuanya akan segera runtuh. Hira memeluk gadis kecil itu menenangkannya ketika Noi kecil berlari ke Hira. Kekuatan Gaia melonjak. Gurito di luar memerintahkan semua orang untuk segera keluar. Tetapi hanya istri dan Moti yang berhasil keluar tepat waktu. Ayah mereka tinggal untuk menyelamatkan Noi dan istrinya tetapi sudah terlambat, keduanya tiba-tiba terbangun dan sebelum mereka bisa bersuka cita. Virus tiba untuk berurusan dengan Noi di luar setelah bencana, Gaia secara ajaib terus berfungsi. Gurito harus terus mengembangkan Gaia agar istri dan anak-anaknya bisa hidup. Mon mengatakan bahwa dia konyol karena berpikir bahwa dia telah merawat keluarganya selama 12 tahun terakhir karena itu semua tidak ada gunanya karena tidak ada yang bisa kembali. Mons melakukan semua ini karena dia tidak ingin melihat ayahnya menderita lagi. Dan dia berharap dia tidak akan menyiksa dirinya sendiri. Ketua menerima telepon dari rumah sakit yang memberitahukan bahwa Motis telah bangun. Di dalam game, Noi sedang bersiap untuk melawan virus. Penjahat itu ingin melihat bagaimana harapan terakhir ini akan bertarung. Keduanya mulai bertukar pukulan. Dan ternyata Noi benar-benar lemah, hanya membutuhkan satu pukulan untuk ditaklukkan. Modis dan Kaken melompat masuk untuk menyelamatkannya tetapi virus mengunci mereka berdua. Dia mulai menghancurkan Noi tetapi Kayasu bergegas masuk untuk melindunginya. Virus menyadari bahwa dia adalah monster dan menyerang tetapi sudah terlambat, Kayasu berubah wujud. Dia menyadari bahwa Kayasu tidak diciptakan seperti NPC normal tetapi hanya untuk tujuan melindungi Noi. Setelah mentransfer kekuatan terakhirnya ke Noi, dia menghilang, mendapatkan kembali ketenangannya, keduanya melanjutkan pertukaran pukulan mereka, virus. Menggunakan tangan kosongnya untuk bertarung setara dengan Noi bahkan mematahkan pedangnya. Melihat bahwa dia kalah dalam permainan pedang, Noi mulai menggunakan sihir. Dia melepaskan serangan yang menciptakan ledakan yang mencemari segala sesuatu di sekitarnya. Noah dibawa untuk bertemu Gaia. Dia memintanya untuk menyelamatkan Hira. Di luar sana ada peringatan juga. Limpahan data mengubah sistem dan nyawa Hira dalam bahaya. Tentu saja Gurito tidak akan menyerah pada keluarganya. Mempertahankan mereka hidup adalah alasan dia ada sampai sekarang jadi dia akan melakukan segala yang dia bisa untuk membangunkan mereka. Data Gaia telah diubah oleh virus dan itu menahan jiwa Hira. Jika ini terus berlanjut, jiwanya akan menghilang dan dia tidak akan pernah kembali ke dunianya sendiri. Sekali lagi dia meminta maaf karena telah mengambil ibu Noi dan menghilang. Meskipun dia tahu dia harus menyelamatkan ibunya terlebih dahulu, dia perlu mencari cara untuk keluar dari sana untuk menghancurkan inti dari luar.
Dia ingat konsol game Haki. Noi menghubunginya dan berhasil melarikan diri. Tentu saja virus juga melarikan diri bersamanya. Pertempuran berlanjut ketika virus terbelah menjadi dua. Dia tidak mati, dia hanya mereplikasi dirinya sendiri. Jika mereka tidak mengalahkannya, mereka tidak akan bisa menyelamatkan Ibu Noi. Di luar, ayah Modis menghubunginya dan menyuruhnya untuk segera keluar. Dia menolak karena dia masih memiliki orang-orang yang perlu dia bantu. Sementara itu, Noah memotongnya menjadi sebanyak mungkin bagian, tetapi itu sia-sia. Semua orang mulai menahannya agar Noi bisa pergi menyelamatkan ibunya, tetapi mereka terus bertambah banyak. Vincent datang untuk membantu. Dia mengatakan bahwa Guerrero sedang mencoba menstabilkan permainan. Tetapi jika Chuyu Sekai dihancurkan, semua pemain dan NPC akan terhapus. Mereka tidak punya pilihan selain mempercayai Gurito. Sementara itu, Noi kewalahan oleh virus. Dia bertarung sendirian, tim Saber datang untuk membantu. Motis harus menghancurkan inti di tempatnya. Di luar, Mons juga membantu Gurito menstabilkan sistem. Di dalam, Noi berhasil menghabisi virus. Dengan sisa kekuatannya, virus melancarkan serangan ke Moti. Untungnya dia telah menghancurkan inti sebelum terkena. Pahlawan itu selamat, virus-virus itu berhenti. Kayasu juga terbangun, cahaya muncul lagi, dan kehidupan sehari-hari kembali normal baik di kehidupan nyata maupun di dalam game. Permainan ini dirilis dengan lancar. Semua orang bisa bersenang-senang bersama. Anime berakhir di sini, selamat tinggal dan terima kasih.